Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tema 4, masih tentang globalisasi, dengan indikatornya yaitu menggali isi teks dengan menyajikan hasil informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca dan didengar secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dan didengar dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menulis teks eksplanasi sesuai dengan kaidah atau aturan yang harus diperhatikan dalam menulis teks eksplanasi. Oke, kita masuk materi yaitu menulis teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, topik yang dibahas dalam teks. Kemudian yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Yang ketiga, uraian informasi yang disampaikan. Dan yang keempat, penggunaan bahasa di dalam teks. Oke, yang pertama, topik yang dibahas di dalam teks. Topik suatu teks merupakan dasar dalam pembuatan teks. Oleh sebab itu, saat menulis teks eksplanasi, tentukan atau carilah topik terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, di sini yang pertama, proses masuknya budaya asing ke Indonesia, atau contoh yang kedua, pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat, atau misalnya seperti yang kemarin sudah kita bahas, pengaruh globalisasi dalam kehidupan baik itu transportasi ataupun yang pengaruhnya terhadap pariwisata. Kemudian, kesesuaian informasi dengan fakta. Nah, teks eksplanasi ini kan sudah diterangkan bahwa teks yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikannya harus berdasarkan fakta, bukan imajinasi atau hayalan penulis. Informasi yang disampaikan ini harus ditulis sesuai dengan urutan agar menjadi teks yang padu. Teks yang padu itu apa? Teks yang padu adalah teks yang berisi kalimat-kalimat yang tersusun atau terjalin dengan logis dan serasi, disambungkan dengan kalimat lainnya dengan menggunakan konjungsi atau kata sambung. Urutan teks eksplanasi. Yang pertama, di sini harus ada pernyataan umum, kemudian harus ada deretan penjelas, dan yang terakhir harus ada kesimpulan. Di bagian pernyataan umum yaitu terdapat di awal teks sebagai paragraf pembuka. Biasanya, pernyataan umum ini berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang dibahas di dalam teks secara keseluruhan. Kemudian di bagian deretan penjelas, ini berisi bagian isi dari teks eksplanasi, berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada pernyataan umum. Kemudian di bagian kesimpulan, yaitu bagian penutup teks eksplanasi, berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum dan deretan penjelas. Kemudian yang keempat, itu ada penggunaan bahasa di dalam teks. Penggunaan bahasa di sini harus yang baik dan benar, artinya menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dapat memudahkan dalam memahami informasi yang disajikan di dalam teks secara keseluruhan. Oke, di sini kan kita temanya tentang menulis teks eksplanasi. Sekarang kita coba latihan. Jika kalian melihat gambar yang seperti ini, pasti sudah tahu ya, ini gambar coronavirus atau COVID-19. Kira-kira judul yang sesuai dengan gambar ini apa ya? Oke, kalian bisa bebas, terserah judulnya mau apa. Nah, Ustadzah kasih contoh di sini, misalnya kita kasih judul pengaruh coronavirus pada kehidupan masyarakat. Oke, ingat tadi di bagian pertama bahwa
teks eksplanasi ada 3 bagian kan. Bagian pertamanya itu ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini biasanya berisi informasi umum tentang topik yang akan kita bahas. Oke, karena tadi membahas tentang coronavirus, berarti kita harus tahu apa itu coronavirus terlebih dahulu. Nah, di sini menurut Ketua WHO, COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang artinya corona, V yaitu virus, dan D yaitu disease atau penyakit. Sedangkan 19 adalah tahun penemuannya di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini coronavirus itu tergolong sadis ya, karena bisa mematikan manusia atau menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Gejalanya biasanya coronavirus ini kita mengalami demam tinggi di suhu 37 sampai 38 derajat Celcius, flu, batuk, dan sesak nafas. Biasanya dalam jangka waktu yang tertentu ya. Itu bisa menjadi salah satu gejala COVID-19. Makanya kita harus waspada jika mengalami gejala-gejala seperti itu. Kemudian di bagian deretan penjelas. Di bagian deretan penjelas ini berisi tentang isi penting atau poin-poin yang menjelaskan tentang di pernyataan umum. Karena di pernyataan umum kita membahas tentang COVID-19, makanya di deretan penjelas di sini kita jelaskan secara rincinya. Misalnya di sini ada dampak-dampak dari COVID-19 ini. Misalnya banyak karyawan yang bekerjanya di rumah atau work from home, atau anak-anak yang belajar online seperti sekarang ya, kita belajarnya daring. Kemudian banyak juga tuh kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah akibat adanya dari COVID-19. Misalnya kita jadi lebih menjaga kesehatan, bisa menjaga kebersihan kita. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa di rumah sakit terjadi penurunan angka disebabkan kasus gangguan kesehatan pada pernapasan anak-anak itu menurun. Penurunannya kenapa? Karena adanya karantina mandiri. Artinya anak-anak tetap berada di rumah dan tidak berada di sekolah atau di luar ruangan. Karantina mandiri ini memungkinkan penerapan physical distancing yang dapat menurunkan resiko terinfeksi gangguan pernapasan. Kemudian, tadi dampak positifnya, sekarang ada dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Misalnya banyak pekerja-pekerja yang mengalami pemotongan gaji atau PHK. Kemudian kita anak-anak yang tidak bisa datang ke sekolah karena harus tetap menerapkan physical distancing, atau mungkin kita juga yang tidak bisa bepergian, tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan kita seperti dalam keadaan normal. Makanya kita saat mau keluar, kita harus menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Kemudian di bagian kesimpulan ini berisi pendapat penulis terkait dengan pernyataan umum dan deretan penjelas. Di sini sebagai contoh, tadi penjelasan dampak positif dan negatif dari COVID-19 ini pasti memberikan banyak pelajaran bagi kita, terutama yang pertama yaitu pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga langkah-langkah pencegahan ini harus tetap diterapkan agar COVID-19 ini tidak menular ke kita, atau juga kita dalam menghadapi musibah COVID-19 ini harus benar-benar berperan aktif. Bukan hanya para medis saja yang berperan, tapi kita sebagai lapisan masyarakat pun harus menggerakkan atau harus berperan aktif agar COVID-19 ini tidak semakin meluas gitu. Oke, itu contoh dari Ustadzah. Mungkin di lain waktu kita bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kita menulis teks eksplanasi dan bagaimana kita mencari informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Oke, cukup sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.